Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat di sini, ini adalah anggur Beauty Krasotka ya, yang entrestnya saya sambung di ini dia. Ini sambungannya ya. Nah, ya. Jadi batang bawahnya ini adalah bukan Beauty Krasotka ya, ini adalah anggur rootstock ya. Nah, ini saya sambung di sini ya. Waktu saya sambung, umur batang bawahnya ini pohon ini udah lebih dari 1 tahun ya. Nah, setelah saya sambung tumbuh panjang, saya lingkarkan, ini ujungnya bercabang 2 ya, 1 ke bawah, 1 ke atas ya. Jadi saya bikin 2 sekunder ya, 1 ke atas, 1 ke bawah. Saya potong ujungnya jadi 2 sekunder ya. Nah ya, lantas tunas-tunas air tumbuh ya, yang tadinya saya maksudkan untuk membentuk cabang tumbuhan atau cabang tersier dari tunas-tunas air. Tapi setelah beberapa bulan, tunas airnya itu mulai terkena hama trip ya, karena mungkin saya kurang intens dalam menyemprot anti hama ya. Jadi terkena hama trips, daun-daunnya, pucuknya banyak yang rusak semua ya. Akibat terkena hama trips, saya membuang habis semua daun-daun dan cabang-cabang dari tersier yang dari tunas air tadi ya. Dengan maksud ya, saya akan memecahkan bud ya, bud dari cabang sekunder ini ya, untuk menjadikan tersier yang baru ya. Jadi saya akan membentuk tersier dari bud ya. Tapi setelah saya gunduli semua, yang terjadi adalah bud pecah ya. Tersier yang baru aja terbentuk ini ya, dia langsung membawa bunga ya, yang bagus ya. Jadi ini adalah bud bukan dari cabang tersier, tapi bud dari cabang sekunder ya. Ini kita lihat ya bunganya tuh ya, bunganya bagus, besar-besar. Nah, kita lihat ya, di sini ada bunganya, di sini ada tumbuh. Bud yang ini tumbuh 2 cabang ya, dua tunas ya. Yang di sini membawa 1 ya bunga ya. Kalau kita lihat di sini membawa 1 bunga. Yang satunya lagi tunasnya membawa 2 bunga. Jadi ini adalah dari 1 bud ya, dari 1 bud yang pecah di sini ya, membawa 2 tunas. Ya, ini ya, kita lihat ya, tuh ya. Ini dari 1 bud ya. 1 bud yang pecah membawa 2 tunas yang menghasilkan 3 bunga. Di sini, di ujungnya, yang paling ujung juga pecah ya, menghasilkan 1 tunas yang membawa juga ini ya, ini bunga 1 dan 2 ya. Bunganya bagus ya, besar-besar. Oke ya. Lantas di bawahnya kita lihat ya, di sini ada 1 ya, bud yang pecah. Di sini ada juga 2 bunga, 1 besar, yang 1 agak sedikit kecil tapi masih lumayan ya. Berarti 2 lagi ya. Berarti udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 1 lagi ya. Nah ya, bud yang pecah juga membawa 1 bunga besar yang bagus ya. 8 ya. Tambah 1 bunga yang kecil ya, tapi yang kecil ini mungkin kelihatannya nggak oke, nanti akan saya buang aja. Sini ada lagi yang pecah, tapi tidak membawa bunga. Lantas di ujung sekali, ya, di ujung sekali dari cabang ini, dia kemarin paling duluan pecah ya, membawa bunga sebetulnya yang besar, tapi bunganya hancur, rontok ya, daun-daun juga rontok. Jadi dia mengalami OD ya, atau overdosis ya. Karena kemarin waktu pemupukan sebelum maksud saya melakukan, setelah pemupukan saya melakukan penyiraman dengan asam humat ya, sebelum saya melakukan pemangkasan ya. Asam humat ini saya lakukan penyiraman berdekatan waktunya dengan waktu saya menyiram pupuk AB mix ya.
saya menggunakan pupuk AB mix ya, pupuk AB mix yang dipakai untuk hidroponik untuk pemupukan ini sebelum pemangkasan ya. Dan pemangkasan ini tidak melalui stres air, tidak melakukan pupuk generatif atau pembuahan, tapi hanya AB mix untuk pertumbuhan ya. Tapi rupanya asam humat yang saya siram berpengaruh kepada media tanam, menambah kadar unsur hara yang media tanam sehingga terjadi OD ya. Saya sudah coba beberapa kali mengalami hal seperti itu ya. Jadi kalau saya memupuk ya, dan saya akan memberi asam humat setelahnya, saya harus mengurangi dosis pupuknya atau akan terjadi OD ya. Jadi terjadi OD ya, ini daun-daun terbakar ya, di bagian ujung ini ya. Tapi syukur alhamdulillah yang bagian depan nggak terbakar ya. Jadi ini satu akan saya buang aja ya. Saya akan potong aja di sini karena jarak juga terlalu jauh tumbuhnya ya. Ini nggak ada, tapi akan saya pelihara walaupun nggak ada bat ya. Ini akan saya pelihara. Ini saya potong aja di sini ya. Ya mudah-mudahan di sini masih bisa tumbuh ya. Jadi ini akan saya buang ya. Oke, ini saya buang aja ya. Nah ya, jadi yang saya akan lakukan selanjutnya adalah saya akan memupuk ya anggur ini ya. Sebagian penganggur mengatakan ini suruh-suruh saya buang aja ya. Oke, mengatakan bahwa anggur yang sedang berbunga akan mengalami risiko OD kalau dipupuk ya. Tapi buat saya akan tetap melakukan pemupukan ya. Kenapa saya akan tetap melakukan pemupukan? Pertimbangannya adalah ya kita lihat ya. Di sini ada media tanam ya. Umur media tanam ini sudah lebih kurang 2 tahun ya. Jadi ini media tanam yang berumur 2 tahun ya. Anggur ini hanya mendapatkan unsur hara kalau kita kasih ya. Jadi unsur haranya dia nggak bisa cari makan, nggak seperti anggur yang di grounding di tanah ya. Kalau kita bongkar pot ini, mungkin 70% dari isi pot ini adalah akar dari anggur ini. Jadi media tanamnya udah sangat sedikit. Jadi dia hidup dari tergantung makanan yang kita kasih ya, yaitu pupuk ya. Karena itu saya akan tetap melakukan pemupukan, tapi dosisnya kita kurangi ya. Apalagi sejak pemangkasan ini kan dia hanya masih daun-daunnya masih muda ya, belum terlalu banyak sekali ya. Walaupun sekarang sudah mulai lebar ya. Ini umurnya kira-kira sekitar 25 hari kalau nggak salah setelah saya pangkas ya, setelah saya buang habis, setelah saya gunduli ya anggur ini ya. Jadi saya akan tetap melakukan pemupukan ya. Gimana caranya supaya tidak terjadi OD? Saya tidak akan beri pupuk kering ya, tapi saya akan beri tetap pupuk cair atau pupuk AB mix ya, yang selama ini saya berikan 1.500 ppm sebelum pangkas. Sekarang saya akan turunkan separuhnya sekitar 700 sampai 800 ppm saja ya. Jadi yang penting si anggur ini tetap bisa punya sumber sumber makanan ya, atau unsur hara yang dia dapatkan yang kita kasih ya. Hanya dosisnya kita kurangi ya, dengan maksud kita lebih hati-hati jangan sampai terjadi OD sehingga bunga-bunga ini menjadi rontok ya. Di sini kita lihat ya. Ini ada nutrisi AB mix yang sudah saya buat ya. Nutrisi AB mix ini sudah saya persiapkan ya. Dengan dosis kita ukur ya dosisnya ini. Oke. Ya.
sekitar 800-an ya, 888 ppm ya. Nah, jadi ini lebih kecil daripada yang biasanya saya berikan ya, 800 di bawah 1000 ppm ini dosis yang bisa diberikan untuk anggur-anggur yang baru mulai ditanam ya, anggur yang baru mulai ditanam ya, penanaman awal ya 700 sampai 800 ppm ya. Jadi saya kembalikan lagi anggur ini pemupukannya seperti awal anggur ini baru ditanam ya, berarti 800-an ppm ya. Ini ada 3 liter ya, cukup ya. Karena saya nggak nyiram terlalu banyak, karena ini juga pohon anggur juga nggak terlalu banyak daunnya ya. Saya akan siram ini ya 3-4 hari sekali ya, dengan menggunakan pupuk ini ya. Lebih sering tapi dengan ini yang rendah ya. Nah ya, udah saya siram ya. Oke ya, jadi sekitar 800 ppm ya. Lantas berikutnya saya akan melakukan aplikasi GA3 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, teman-teman, di sini ada air. Air yang saya pakai adalah air aqua ya, atau air mineral ya. Kenapa saya pakai air mineral? Karena kalau air tanah, kandungan ppm-nya tinggi ya. Mencapai di rumah saya, air tanah itu kandungan ppm mencapai 140 sampai 150 ppm ya dari tanah. Tapi kalau aqua sekitar 60 ya. Jadi aman ya. Kalau saya pakai air tanah, dia mudah terjadi OD ya. Jadi pengalaman saya seperti itu ya. Jadi saya akan berikan 100 ml air mineral aqua ini. Saya akan teteskan GA3 yang saya pakai ini ya, mereknya Biges ya. Ya, ini bukan iklan ya, tapi ini saya hanya menunjukkan apa yang saya pakai ya. Oke. Kita teteskan, 1 tetes saja cukup ya. Oke, 1 tetes ya. Ini kita aduk. Ya. Lantas ini penyemprot ya. Ini akan saya tuangkan ke dalam penyemprot ya. Oke. Nah, ini akan saya semprotkan aja ke bunga-bunga anggur ini ya. Ini kita lihat ya. Saya semprot aja sampai basah. Cukup ya, di sini juga. Ya. Di sini lagi. Sini juga. Nggak perlu dicelup-celup ya, kalau buat saya yang mudah aja, yang penting basah ya, basah terkena GA3 ini ya. Oke ya, jadi perawatan saya lakukan terhadap anggur Beauty Krassotka yang sedang berbunga ini adalah memupuk dengan dosis yang saya kembalikan ke dosis awal penanaman, yaitu sekitar 800 ppm. Lantas saya melakukan penyemprotan GA3 pada bunganya ya, dengan maksud untuk membuat bunga ini menjadi tangkai-tangkai ini menjadi lebih panjang, lebih mekar, sehingga nanti buahnya tidak terlalu berhimpitan, sehingga tidak terlalu banyak penjarangan yang saya lakukan ya. Penjarangan masih akan tetap pasti dilakukan ya, tapi kalau misalnya nggak dilakukan penyemprotan dengan GA3 ya, dia buah terlalu rapat ya. Mungkin kita harus membuang lebih dari separuh buahnya ya dalam melakukan penjarangan. Tapi dengan kita semprot dengan GA3 ya, seenggaknya kita masih bisa memelihara sekitar 60% dari buahnya ya.
dan nggak terlalu padat ya buahnya itu. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa apa yang saya ceritakan tentang anggur Beauty Krasovka ini ya, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Semua yang saya lakukan adalah berdasarkan pengalaman saya dalam beberapa tahun ini memelihara banyak pohon anggur ya. Untuk anggur Beauty Krasovka ini nanti saya akan buat lagi lanjutan videonya setelah semua bunga-bunga anggur ini menjadi buah ya. Kita akan buat lanjutannya di bagian keduanya. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, sampai ketemu lagi di bagian kedua anggur Beauty Krasovka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.